Kakang Fuad dan yang lain, nggak bisa Anda memaksakan saya harus sesuai dengan otak sampean, nggak bisa. Si Fuad Pleret saya udah nggak suka sama dia. Bahkan siap berkelahi kalau bahasa orang Sumatera. Hah? Sampaikan sama dia. Rungkan, tim penggugat NASA pecah. Teku Muda Kori bongkar siasat licik Gus Fuad di balik gaduhnya Nasab Habaib. Yang mereka mungkin melalui proses masalah nasab ini mengambil manfaat untuk politik, teman-teman. Akankah penggugatan nasab berakhir? Kenapa mereka berseteru? Lalu apa dampaknya setelah kejadian ini? Semua terkejut atas retaknya tim Imaduddin Usman, yaitu Gus Fuad Pleret dan Teku Muda Kori. Seperti kita ketahui bahwa kedua orang tersebut sangat militan dalam mendukung tesis Kiai Imaduddin. Entah apa yang terjadi, apakah kebenaran akan terungkap? Seperti kita ketahui, kedua orang ini selalu memojokkan bahkan menantang para habaib untuk tes DNA. Bahkan yang terbaru, keduanya secara terang-terangan meragukan nasab Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan Habib Lutfi dianggap memalsukan sejarah dan memalsukan makam. Tapi dengan sabarnya, Habib Lutfi tidak menanggapi sampai dengan detik ini. Justru kali ini mereka malah berseteru, hanya gara-gara masalah makanan dan uang. Pada saat itu terjadi hidangan makanan, terjadilah perdebatan. Jadi ketika itu dianggap sama Tuan Guru Fuad Pleret bahwa kaidah yang saya pahami ini adalah sangat meribetkan, sangat merumitkan umat Islam. Kan di situ saya dikeroyok karena pendapatnya itu cuma saya, termasuk masalah kepiting. Saya mengharamkan kepiting. Ini kan suasana diskusi. Bahkan, Teku Muda Kori mengatakan Gus Fuad ingin memimpin semua ormas yang dibentuk. Tak hanya itu, Teku Muda Kori juga mengungkit masalah uang yang telah diberikan oleh Gus Fuad Pleret kepadanya. Dan si Fuad Pleret saya udah nggak suka sama dia. Dia nggak suka, masa nggak masalah? Hah? Tinggal hitung aja, Fuad. Ente pernah ngasih fulus buat aneh, tinggal hitung aja, ntar gue bayar. Sampaikan sama dia. Gitu. Di sisi lain, Teku Muda Kori juga menantang Gus Fuad untuk tes DNA dan menanyakan hasil tes DNA-nya tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Gus Fuad orang yang sangat ngotot menantang tes DNA kepada para habaib. Bahkan, dia mengatakan bahwa DNA habaib Ba'alawi adalah DNA Yahudi. Oleh sebab itu, Teku Muda Kori juga menyampaikan pesan kepada Habib Ba'alawi untuk jangan takut untuk melakukan tes DNA. Karena orang-orang yang menantang untuk tes DNA pun tidak berani untuk tes DNA. Bahkan, Teku Muda Kori menantang orang yang meragukan nasab Ba'alawi untuk melakukan tes DNA, terkhusus Gus Fuad Pleret, karena dia orang yang paling lantang menyuarakan untuk tes DNA. Ya sekarang orang itu menyatakan untuk agar Ba'alawi tes DNA. Ya itu si Fuad udah tes DNA, upload grupnya apa itu coba tanya. Nggak berani dia buka. Gitu loh. Nggak berani dia buka udah berapa bulan. Gitu. Upload grupnya apa dia itu? J bukan. Gitu. Jadi nuntut orang tetapi diri sendiri sebenarnya kemana jalur upload grupnya. Gitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Nah sekarang rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, ya, semua punya data, katanya punya manuskrip, minta supaya mereka semua mau tes DNA. Coba dah, coba, ingin tahu saya. Dari orang-orang yang ngaku keturunan Wali Songo, DNA-nya kemana? Makanya jangan takut Bani Ba'alawi.
Jangan takut, ayo maju tes DNA, nggak masalah, gitu loh. Kita buktikan kebenaran ini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Bahkan di sisi lain, Teuku Muda Kori membongkar bahwa polemik nasab ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan polemik ini juga dimanfaatkan untuk mencari uang. Selain itu, Teuku Muda Kori membongkar salah satu channel YouTube yang dimana channel YouTube tersebut bukan channel Merdeka atau channel pribadi. Tapi, channel tersebut merupakan channel pesanan Gus Fuad Pleret untuk meramaikan polemik nasab, di mana channel tersebut mendapatkan gaji. Pantas saja, akhir-akhir ini banyak bermunculan channel-channel yang menggugat para habaib. Ternyata, ini adalah pesanan. Haha. Nama YouTube-nya AWK Channel. Dan dia ini bukan YouTuber Merdeka, tetapi YouTuber di bawah pesan sponsor. Ya, dia itu anak buahnya Gus Fuad Pleret. Ya, dia dapat gaji teman-teman. Ya, entah berapa entah di gajinya. Selain itu, Teuku Muda Kori juga membongkar kelakuan Gus Fuad yang katanya Gus serta pengikutnya. Jadi sosok ngoreksi orang itu yang ngikut-ngikut Gus Fuad, gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, nggak ada yang sholat itu tuan-tuan. Baca Quran aja nggak ada yang. Katanya pengikut orang bener itu baca Quran aja nggak ada yang bisa. Tuh coba buktiin dah, buktiin. Gue pengen tahu. Termasuk yang bikin YouTuber itu gayanya doang sebakul itu. Teuku Muda Kori mengungkapkan bahwa para pengikut Gus Fuad tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak percaya, coba saja dites. Mereka benar-benar tidak bisa membaca Al-Quran. Astagfirullahaladzim, apakah benar separah itu? Mereka sok-sokan menjelekan para habaib, padahal mereka sendiri yang jelek. Sungguh tidak pantas ditiru mereka itu. Dan pada akhirnya, atas ungkapan Teuku Muda Kori tersebut, kita jadi bisa menilai mana yang lurus dan mana yang bengkok. Dan ingat, kebenaran akan cepat terungkap. Kita, ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim, ya Allah. Selamatkan kami semua dari orang zalim, ya Allah. Hancurkan orang-orang zalim itu semua, ya Allah. Lalu apakah benar ucapan IBHRS bahwa mereka itu begal nasab? Wallahu a'lam bishawab.